Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damyul yang dirahmati Allah. Wanita adalah perhiasan dunia yang sangat indah di mata laki-laki. Saking indahnya banyak laki-laki yang terpedaya, ketika wanita berhasil dijadikan anak panah oleh setan untuk menargetkan sasarannya sekalipun ia seorang yang syalih. Bagaimana seorang yang syalih yang ahli ibadah bisa tertipu oleh tipu daya setan hanya dengan wanita? Padahal ia orang yang sering berzikir kepada Allah. Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia tidak merasa aman dari gangguan iblis, yang merusaknya melalui perantara seorang wanita. Dan dari Hasan bin Sholih, dia berkata, aku pernah mendengar setan berkata kepada wanita, engkau adalah separuh pasukanku, engkau adalah anak panah yang kuluncurkan dan aku tidak pernah salah sasaran. Engkau adalah penyimpan rahasiaku dan engkau adalah utusanku jika aku membutuhkan. Kisah ini diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dia adalah orang yang paling tekun beribadah pada zamannya. Pada saat itu ada 3 orang laki-laki bersaudara yang memiliki satu saudari lagi, seorang gadis. Ketika mereka hendak pergi untuk ikut dalam pengiriman satuan pasukan, mereka tidak tahu siapa yang akan menjaga dan melindungi saudari mereka, dan kepada siapa dia akan dititipkan. Maka mereka sepakat untuk menitipkan saudari mereka kepada laki-laki ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Dengan penuh keyakinan mereka mendatangi ahli ibadah itu dan memintanya untuk sudi dititipi saudari mereka. Yang berarti saudari mereka itu harus menetap di tempat ahli ibadah dan dalam lindungannya hingga mereka kembali dari peperangan. Namun ahli ibadah menolak permintaan mereka dan dia berlindung kepada Allah dari keberadaan saudari mereka. Mereka terus mendesak ahli ibadah itu hingga akhirnya dia berkenan. Ahli ibadah itu berkata, suruhlah dia menginap di sebuah bilik di lantai bawah biar aku. Maka mereka menempatkan saudarinya di bilik yang dimaksudkan kemudian mereka meninggalkannya. Dengan begitu, gadis tersebut berada di tempat ahli ibadah untuk sekian lama. Yang selama itu pula ahli ibadah turun dari biaranya untuk memberikan makanan kepada sang gadis. Dia meletakkan makanan di dekat pintu biara, kemudian menutupnya kembali lalu naik ke lantai atas dalam biaranya. Setelah itu sang gadis keluar dari biliknya untuk mengambil makanan yang sudah diletakkan ahli ibadah. Setan cukup sabar menghadapi ahli ibadah itu dan senantiasa membuatnya senang melakukan kebaikan, sambil membesar-besarkan masalah jika gadis itu keluar pada siang hari dan menakut-nakutinya andaikan ada orang lain yang melihat keberadaan gadis itu di biaranya. Maka setan menambahi tipu muslihatnya dengan berkata, andaikan engkau mau berjalan ketika membawa makanannya, lalu engkau meletakkannya di depan biliknya, tentu pahalamu semakin bertambah besar. Setan terus-menerus membujuknya hingga dia mau berjalan mendekati bilik gadis dan meletakkan makanannya di depan pintunya, tanpa berbicara sedikit pun. Hal ini terjadi hingga beberapa lama. Kemudian iblis mendatangi ahli ibadah dan menganjurkannya kepada suatu kebaikan, seraya berkata, andai kata engkau mau berjalan membawa makanannya dan meletakkannya di dalam biliknya, tentu pahalamu semakin besar. Iblis senantiasa membujuk ahli ibadah hingga dia mau berjalan membawa makanannya dan meletakkannya di dalam bilik sang gadis. Iblis menyuruh ahli ibadah kepada kebaikan dan menganjurkannya, seraya berkata, andai kata engkau mau berbicara dan mengobrol dengannya, tentu engkau akan bisa menjaganya, karena dia bisa saja dimangsa binatang buas. Iblis senantiasa membujuknya, hingga ahli ibadah itu mau berbincang-bincang dengan sang gadis dari atas lantai di atas biaranya hingga beberapa lama. Setelah itu iblis mendatangi ahli ibadah dan berkata membujuknya, andai kata engkau mau turun ke biliknya, duduk di depan pintu biaramu dan mengajaknya berbincang-bincang denganmu, tentu hal itu lebih dia sukai. Iblis senantiasa membujuknya hingga ahli ibadah mau duduk di depan pintu biaranya dan keduanya berbincang-bincang. Hingga begitu lama, iblis mendatangi ahli ibadah dan mengajurkan sesuatu yang selayaknya ia lakukan. Iblis berkata, andai kata engkau keluar dari biaramu dan duduk di dekat pintu biliknya, lalu engkau berbincang-bincang dengannya, tentu lebih menyenangkan hatinya. Iblis senantiasa membujuk ahli ibadah hingga akhirnya dia benar-benar melaksanakannya. Hal ini terjadi hingga begitu lama. Iblis mendatangi ahli ibadah lagi dan memberinya anjuran tentang pahala yang akan diperolehnya di sisi Allah jika dia mau mengerjakannya. Iblis berkata, andaikan saja engkau mau keluar dari biaramu dan duduk lebih dekat lagi ke pintu bilik si gadis itu serta berbincang-bincang dengannya tanpa perlu keluar dari sana.
Ahli ibadah melakukan anjuran iblis ini dan hal ini berjalan hingga begitu lama. Kemudian iblis mendatangi ahli ibadah dan berkata, "Andai kata engkau mau masuk ke dalam bilik gadis itu, berbincang-bincang dengannya dan tanpa diketahui seorang pun, maka hal ini tentu lebih baik bagimu." Maka sehari penuh ahli ibadah menemani sang gadis di dalam biliknya. Ketika hari sudah senja, dia keluar dan naik ke lantai atas dari biarannya. Iblis mendatangi ahli ibadah dan terus-menerus membujuknya, hingga dia berani memegang paha sang gadis dan memeluknya. Iblis terus memperdaya ahli ibadah dengan membisikkan bahwa hal itu merupakan kebaikan, hingga akhirnya dia menyetubuhinya dan gadis itu pun hamil. Ketika tiba saatnya, gadis itu melahirkan seorang bayi. Iblis mendatangi ahli ibadah seraya berkata, "Apa pendapatmu jika saudara-saudaranya datang sementara saudari mereka telah melahirkan seorang bayi akibat perbuatanmu? Apa yang hendak engkau lakukan? Tentu saja aku tak berani menjamin dirimu, bahwa nama baiknya akan tercemar, atau mereka akan mencemarkan nama baikmu. Karena itu hampirilah bayi itu, bunuhlah dia, lalu kuburkan mayatnya. Gadis itu akan merahasiakannya karena takut andaikan saudara-saudaranya tahu apa yang telah engkau perbuat terhadap dirinya." Maka ahli ibadah itu melakukan apa yang dianjurkan iblis. Lalu iblis berkata lagi, "Apakah menurut pendapatmu wanita itu akan menyembunyikan kepada saudara-saudaranya apa yang telah engkau perbuat terhadap dirinya dan anaknya? Ambillah wanita itu, bunuhlah dia dan kubur bersama anaknya." Ahli ibadah benar-benar mengikuti anjuran iblis, membunuh dan mengubur gadis itu bersama anaknya. Dia juga membuat sebuah lubang dan meletakkan sebuah batu besar di atasnya setelah meratakan tanahnya. Setelah itu ia naik ke lantai atas biarannya untuk beribadah di sana. Tidak berapa lama berselang seperti yang dikehendaki Allah, saudara-saudara sang gadis datang dari peperangan, lalu mereka mendatangi biara dan menanyakan saudari mereka. Ahli ibadah menangis dan menunjukkan belas kasihannya terhadap saudari mereka seraya berkata, "Dia adalah seorang wanita yang paling baik. Itu adalah kuburannya. Lihatlah." Mereka mendatangi kuburan saudari mereka dan menangis di sana sebagai luapan kasih sayang mereka. Beberapa hari mereka berada di kuburan itu lalu mereka pulang ke rumah. Pada malam harinya dan setelah mereka tidur, setan mendatangi mereka lewat mimpi. Setan muncul dalam rupa seorang musafir. Pertama kali ia datang dalam mimpi salah seorang di antara mereka yang paling tua. Setan bertanya tentang nasib saudarinya. Orang itu menjawab seperti apa yang dikatakan ahli ibadah, bagaimana kematiannya dan bagaimana kasih sayang yang ditunjukkannya terhadap saudarinya itu. Bahkan ahli ibadah itu juga menunjukkan kuburannya. Namun setan menyangkal semua itu seraya berkata, ahli ibadah itu tidak berkata jujur tentang saudari kalian. Saudari kalian itu telah hamil dan melahirkan bayi karena perbuatan ahli ibadah. Lalu dia membunuh saudari kalian dan menguburnya di balik pintu sebelah kanan di bilik yang ditempati saudari kalian. Pergilah ke sana dan buktikan sendiri, tentu kalian akan mendapatkan apa yang kukatakan ini. Lalu iblis mendatangi dua saudaranya yang lain dan mengatakan hal yang sama. Ketika sudah bangun mereka merasa heran dengan mimpi yang mereka alami dan mereka semakin heran ketika mereka memberitahu tentang mimpi mereka masing-masing. "Ini hanya sekedar mimpi, kalian tak perlu memperdulikannya," kata yang paling tua. Yang paling muda berkata, "Demi Allah aku tidak akan surut sebelum mendatangi tempat itu dan memeriksanya." Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mendatangi bilik yang dulu ditempati saudarinya. Mereka membuka pintu dan mencari-cari tempat seperti yang diberitahukan kepada mereka lewat mimpi. Ternyata benar, saudari mereka dan anaknya terkubur di tempat itu. Mereka menemui ahli ibadah dan menanyakan tentang nasib saudari mereka dan tak ada pilihan lain bagi ahli ibadah selain mengakuinya karena godaan setan. Mereka pun menurunkan ahli ibadah dari biarannya dan siap untuk disalib. Tatkala ahli ibadah itu sedang diikat di papan, setan menemuinya seraya berkata, "Tentunya engkau sudah tahu bahwa sebenarnya akulah yang telah menggodamu dengan kehadiran wanita itu, lalu engkau membuatnya hamil, lalu engkau membunuhnya dan anaknya. Jika pada saat ini engkau tunduk kepadaku dan kufur kepada Allah yang telah menciptakanmu dan membentuk dirimu, tentu engkau akan selamat dari keadaan yang akan menimpamu ini." Maka ahli ibadah itu menyatakan kufur kepada Allah. Namun kemudian setan meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalibnya. Karena peristiwa inilah Allah menurunkan ayat, Surah Al-Hasyr, ayat 16. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia,
kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rob semesta alam. Sungguh benar perkataan Al-Hasan bin Sholih yang mengatakan, sesungguhnya setan benar-benar akan membukakan 99 pintu kebaikan bagi seorang hamba, untuk tujuan membuka satu pintu keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah aku tinggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki, melainkan fitnah yang datang dari wanita. Dikeluarkan oleh Bukhari, 95096, Muslim, April 2097, Ibnu Majah, 3998, dan At-Tirmidzi, 2780, dan dia berkata, hadits Hasan Syahih. Sumber, dari buku, Perangkap Setan, karya Ibnul Jauzi penerbit Al-Kautsar. Semoga kisah ini dapat kita ambil kesimpulannya dan apa pendapatmu tentang kisah ini. Terima kasih telah menonton dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.